Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Aurora Rahmadani dari Presensi 2. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah biografi tentang sosok yang namanya selalu kita dengar setiap tanggal 21 April. Seorang perempuan yang suaranya tak pernah padam, meski hidupnya hanya sekejap. Dialah Raden Ajeng Kartini, pembawa cahaya dari balik bingkisan dan pelopor kebangkitan perempuan Indonesia. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara, Jawa Tengah pada tanggal 21 April tahun 1879. Beliau merupakan putri dari seorang bupati Jepara yang bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan ibunya yang bernama Mas Ajeng Asiroh yang berasal dari kalangan rakyat biasa. Karena latar belakang ibunya, Kartini dianggap bukan bangsawan murni. Namun hal tersebut membantu Kartini untuk membentuk kepekaan sosialnya sejak dini. Kartini bersekolah di Eropa yang bernama Europese Lager School. Di sana ia belajar membaca, menulis, dan menguasai bahasa Belanda. Ia pun tumbuh menjadi pribadi yang gemar membaca dan terbuka terhadap ide-ide baru, terutama tentang pendidikan dan hak perempuan. Namun ketika ia berusia 12 tahun, ia harus berhenti sekolah karena menjalani masa pingitan. Di balik keterbatasannya itu, ia menulis surat kepada para sahabatnya di Belanda seperti Esterhazy Handelaar dan Rosa Abindanon. Lewat surat-surat itu, Kartini menuangkan isi hatinya tentang kesedihan melihat perempuan Jawa yang tidak bisa sekolah. Selain itu, tentang keinginannya untuk mengubah nasib kaumnya dan tentang harapannya untuk mendapatkan kebebasan berpikir dan belajar. Kartini ingin melanjutkan pendidikannya di Belanda, namun hal tersebut pupus karena keluarga dan adat tidak mengizinkannya. Kartini pun harus merelakan impiannya dan kemudian menikah dengan lelaki yang telah dijodohkan oleh orang tuanya. Ia dinikahkan dengan Raden Adipati Joyo Adiningrat. Setelah menikah, suaminya mendukung cita-citanya. Kartini pun mendirikan sekolah perempuan di Rembang untuk mewujudkan perjuangannya secara nyata. Ia menciptakan ruang belajar bagi perempuan pribumi agar bisa mendapat pengetahuan dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Namun, perjuangan Kartini hanya berjalan singkat. Beliau meninggal dunia pada 17 September tahun 1904 setelah melahirkan anak pertamanya dalam usia 25 tahun. Meskipun begitu, beliau tetap memberi pengaruh besar kepada orang-orang. Surat-suratnya yang beliau tulis kemudian dikumpulkan dan diterbitkan oleh Jack Heinrich Abindanon dalam sebuah buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Dalam surat-surat itu, Kartini menyuarakan perjuangannya untuk emansipasi perempuan, pentingnya pendidikan, dan kebebasan untuk berpikir. Ia percaya bahwa perempuan bukan hanya pelengkap dalam rumah tangga, namun juga sebagai pendidik generasi masa depan. Judul buku Habis Gelap Terbitlah Terang bukan hanya sekedar nama, tapi juga menjadi semboyan hidup Kartini, yaitu sebuah ungkapan yang menggambarkan harapan akan kebangkitan dan kemajuan bagi perempuan. Karena jasanya, Kartini dikenang sebagai pelopor kebangkitan perempuan Indonesia. Hari kelahirannya 21 April diperingati sebagai Hari Kartini setiap tahun. Namanya diabadikan di berbagai tempat seperti sekolah,
museum hingga jalan raya. Ia juga diangkat sebagai pahlawan nasional pada tahun 1964 oleh Presiden Soekarno. Kartini memang telah tiada, tapi semangat dan gagasannya terus hidup. Ia membuktikan bahwa meskipun terkurung dalam pingitan, suara seorang perempuan bisa menembus batas dan mengubah sejarah. Ia adalah bukti bahwa satu perempuan bisa membawa cahaya bagi seluruh negeri. Baiklah, segitu saja biografi R.A. Kartini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.